Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Mel Novita, MPM 2121020071, kelas C, Prodi Hukum Tata Negara, semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan filsafat hukum, yaitu ada ilmu hukum dan hukum sosial. Baik, sebelum memasuki ke penjelasan, apa sih itu ilmu hukum? Ilmu hukum adalah beberapa pendapat mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus, sehingga hal-hal yang non-hukum tidak relevan dalam pengkajian filsafat hukum. Sebagai filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara, dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Di samping itu, hukum sebagai objek dari filsafat hukum dengan demikian secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan. Lalu, secara sederhana, dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, objek filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam, sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat. Baiklah, lalu yang kedua ada ilmu filsafat sosial. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu filsafat sosial? Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan masyarakat secara kritis. Kajian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Nah, di sini juga ada menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan dirinya, susunan itu, dan menaati demi keselamatannya. Kalau tidak, ia menghancurkan dirinya pada abad pertengahan masyarakat Eropa. Masih memperlihatkan pada pola dasar yang sama. Hanya sekadar mengoreksi terhadap paham Plato dan Aristoteles. Paham tentang ekonomi kosmos diganti dengan paham heteronominya, yaitu kepercayaan bahwa kosmos tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung pada kemahakuasaan Allah. Ketertiban kosmos adalah suatu ketertiban yang telah diciptakan. Lalu kita masuk ke yang ketiga, yaitu perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal, yang mempengaruhi menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia. Antara lain, berkat adanya komunikasi modern, dengan taraf teknologi berkembang dengan sangat pesatnya. Penemuan baru di bidang teknologi terjadi suatu revolusi moderasi pendidikan. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola perilaku, organisasi, struktur lembaga-lembaga sosial, dan lain-lain. Yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Nah, di sini pada umumnya dapat dikatakan sebab terjadinya perubahan-perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri, yaitu datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Sebab-sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri adalah yang pertama bertambahnya atau berkurangnya penduduk, yang kedua penemuan-penemuan baru, dan yang terakhir penentangan dan revolusi. Suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Misal, sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan, dan lain-lain. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.